Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para jemaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang sirah nabawiyah, yaitu tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi setelah perang Khaybar, ya. Di antaranya pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sofia sebagaimana pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Dan di antara kejadian juga adalah datangnya utusan dari Daus. Daus yaitu kampungnya Abu Hurairah Ad-Dausi. Kampung Daus ini dari Yaman ini, mereka masuk Islam berkat seorang pemimpin mereka yang bernama Tufail bin Amr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Sudah pernah kita jelaskan di awal pengajian tentang sirah. Tufail bin Amr Ad-Dausi ini, beliau ketika awal-awal Nabi sedang berdakwah di Mekah, beliau sudah datang ke Mekah untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau penasaran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau datang ke Mekah, maka orang-orang Quraisy datang berkumpul menuju dia, karena mereka tahu Tufail bin Amr Ad-Dausi adalah seorang yang merupakan pembesar di kaumnya, di kabilah Daus. Maka mereka bilang, hati-hati wahai Tufail, jangan kau dengar seorang dari kami yang namanya Muhammad. Dia itu penyihir, dia telah memisahkan di antara kami, membuat silaturahmi terputus, ribut, dan dia adalah seorang dukun. Mereka, jangan sampai kau dengar satu kata pun dari Muhammad, ya. Mereka terus menakut-nakuti Tufail bin Amr Ad-Dausi, sampai Tufail bin Amr Ad-Dausi mengambil kain atau sesuatu untuk diletakkan di telinganya. Jangan sampai dia mendengar tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun satu kata pun jangan kau dengar. Sampai akhirnya suatu hari dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat, maka dia bilang, saya orang cerdas, saya tahu syair, saya tahu jambi-jambi, saya ngerti, ya. Saya ingin dengar. Akhirnya dia dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dengar. Dia dengar, subhanallah, ini bukan perkataan sihir, ini bukan perkataan dukun. Maka akhirnya setelah Nabi salat, Nabi pulang ke rumah, maka dia pun bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia minta dibacakan Al-Qur'an, akhirnya masuk Islam. Dia masuk Islam, kemudian dia balik ke Daus untuk berdakwah. Ya, sampai akhirnya banyak yang masuk Islam, di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan akhirnya Tufail bin Amr Ad-Dausi ini tidaklah datang bersama orang-orang di kampungnya menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali ketika terjadi peristiwa Khaybar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang pergi ke Khaybar pada tahun 7 Hijriah. Mereka pun datang ke kota Madinah, ya. Sampai akhirnya dia membawa sekitar ada 80 atau 70 atau 80 keluarga dari Daus, semuanya berhijrah rame-rame dari Yaman, dari Daus menuju ke kota Madinah, Dan qadarullah ternyata Nabi lagi tidak di kota Madinah. Nabi sedang di Khaybar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika datang kota Madinah bersama Tufail bin Amr Ad-Dausi dan 80 keluarga, ya. Sebagaimana pernah kita sebutkan, yang Nabi menugaskan Siba' bin Urfutah radhiyallahu anhu untuk menjadi imam menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Hurairah sampai kota Madinah, Abu Hurairah mendengar dia sedang mengimami salat subuh, yaitu Siba' bin Urfutah sedang mengimami salat subuh. Kemudian rakaat pertama membaca surat Kaf Ha Ya Ain Shad, surat Maryam. Lumayan panjang, ya, surat Maryam dibaca rakaat pertama. Rakaat kedua dia baca surat Al-Mutaffifin, Wailul lil mutaffifin. Abu Hurairah baru pertama kali dengar surat ini, ya. Faqultu li nafsi, kata Abu Hurairah, aku berkata kepada diriku, wailun li fulan, celaka si fulan. Abu Hurairah ingat mungkin temannya, idza ktala bil wafi, kalau dia beli barang pinginnya barangnya dipenuhi, tidak dikurangi. Wa idza kala bin naqis, tapi kalau dia jual barangnya dikurangi, ya. Falamma shalla zawwadana syai'an hatta ataina Khaybar. Setelah ini Siba selesai mengimami salat, kemudian dia memberikan kepada kami bekal agar kami berangkat menuju ke Khaybar. Maka berangkatlah mereka menuju Khaybar. Ketika mereka tiba di Khaybar, ternyata Rasulullah SAW sudah berhasil menaklukkan kota Khaybar. Maka Rasulullah SAW
berbicara kepada para sahabat agar mereka mengizinkan orang-orang yang baru datang hijrah dari kabilah Daus juga mendapatkan bagian, dapat saham dari ghanimah yang mereka peroleh, dan para sahabat setuju akan hal tersebut. Karena itu adalah asalnya ghanimah adalah hak para mujahidin. Ya, ketika ingin dibagikan kepada yang lain maka harus mendapat persetujuan mereka, dan mereka pun setuju. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, Abu Hurairah berkata, tatkala aku datang menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berkata di tengah perjalananku, ya lailatan min tuliha wa anaiha ala annaha min daratil kufri najjati. Itu dia mengatakan malam yang panjang, yang berat ya, yang harus aku lalui, meskipun malam tersebut adalah malam keselamatan dari tempat kekufuran, yaitu dia telah berhijrah. Meskipun harus menempuh jalan yang berat, jalan yang sulit, tapi alhamdulillah dia selamat dari negeri kekufuran, berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hurairah berkata, wa abqa minni gulamun li fit tariq. Dan Abu Hurairah punya budak yang kabur. Budaknya Abu Hurairah ketika Abu Hurairah berjalan dari Madinah menuju ke Khaybar, dia kabur. Falamma qadimtu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku tiba di Khaybar, aku membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa bainama ana indahu idzala al-gulam, ketika aku sedang bersama dia, tiba-tiba budaknya kemudian muncul lagi di hadapan Abu Hurairah. Maka Rasulullah SAW berkata, ya Abu Hurairah, hadza gulamuk, wahai Abu Hurairah, inilah budakmu. Fakultu huwa hurrun liwajhillah, maka aku berkata, budakku merdeka karena Allah Subhanahu wa taala. Fa'ataqtuhu, aku pun merdekakan budakku. Ini juga bantahan kepada, ini hadis riwayat Bukhari, bantahan kepada orang-orang yang mengatakan Abu Hurairah, sebagaimana pernah kita bahas, Abu Hurairah datang ke kota Madinah belajar bersama Nabi hanya untuk cari makan. Ya, untuk cari makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya dia masuk Islam hanya untuk mencari makan. Ini adalah tuduhan yang keji yang bahkan diucapkan oleh sebagian orang Islam ya. Dulu ada seorang penulis namanya kalau tidak salah Abu Rayyah ya, yang menyatakan demikian ya, dan diikuti oleh sebagian orang Syiah menuduh Abu Hurairah masuk Islam karena mencari makan. Kita bilang tidak benar. Justru Abu Hurairah ketika bersama Nabi dia kelaparan. Enggak, padahal dia di Yaman kaya, dia punya budak. Dia bukan orang miskin ya. Tetapi justru ketika dia belajar bersama Nabi sampai dia sering kelaparan karena dia tinggalkan seluruh dunia demi untuk belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pernah kita jelaskan tentang kisah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kejadian yang aneh dari orang-orang yang datang dari Daus ini, dari Yaman berhijrah menuju ke Madinah, kemudian berhijrah menuju ke Khaybar untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Tufail bin Amr ad-Dausi bersama Abu Hurairah dan rombongannya 80 keluarga, ada salah seorang dari mereka juga ikut bersama seseorang ikut bersama dalam rombongan tersebut. Fajtawul Madinah, mereka kita katakan tadi mampir ke kota Madinah, tidak langsung ke Khaybar. Atau mereka mungkin dari Khaybar balik ke kota Madinah. Intinya ketika itu para sahabat tidak kuat tinggal di kota Madinah. Dan kita tahu di kota Madinah terkenal ada humma, yaitu ada demam kota Madinah. Orang yang tinggal kota Madinah biasanya kena demam. Ibarat kita kalau kita bilang siapa tinggal di Papua kena malaria ya. Jadi Madinah dulu terkenal dengan suatu demam, barang siapa yang tinggal di sana kalau tidak terbiasa maka akan terkena demam. Maka ada salah seorang dari mereka sakit. Ketika dia sakit kemudian dia merasa, ini dari Daus, yang berhijrah dari Yaman menuju ke kota Madinah. Ketika dia merasa sakit, dia tidak kuat, demam, maka dia pun mengambil masyaqis lahu. Masyaqis itu kalau anak panah ujung yang tajam itu. Dia ambil kemudian dia faqata biya barajima, kemudian dia motong jarinya, dia potong ini. Apa namanya ini? Ruas-ruas jari dia potong. Karena dia merasa sangat kedinginan atau sangat demam, dia potong. Mungkin dia pikir itu bentuk pengobatan, dia potong. Kemudian ketika dia potong ruas-ruas jarinya tersebut, ternyata darahnya tidak berhenti. Sampai akhirnya dia meninggal dunia. Orang ini akhirnya meninggal dunia. Maka ini hal yang menyedihkan, seakan-akan dia bunuh diri. Fara'ahu Tufail bin Amr fi manamihi. Maka Tufail bin Amr melihat dia dalam mimpinya. Fara'ahu wa hay'atuhu hasanah. Dia melihat orang ini temannya dalam kondisi baik ya. Wa ra'ahu mughattiyan yadayhi, tapi orang ini malu menutup kedua tangannya. Faqala lahu ma sana'a bika rabbuk. Maka Tufail bin Amr ad-Dausi bertanya ke dalam mimpi, bertanya kepadanya,
Apa yang Rabbmu lakukan kepadamu? Qala, maka orang ini berkata, ghafarali li hijrati ila nabiyhi. Allah telah mengampuni aku karena aku berhijrah kepada nabinya. Qala Tufail, ma li araka mughattiyan yadayk? Kenapa aku melihat engkau menutup kedua tanganmu? Qala qila li, dikatakan kepadaku, lan nusliha minka ma afsadta. Kami tidak akan memperbaiki apa yang telah kau rusak dari tanganmu. Maka Tufail ketika dia sadar dari tidurnya, dia bertanya kepada Rasulullah, Tufail bin Amr ad-Dausi. Ya. Dia ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berkata, Allahumma waliyadaihi faghfir. Ya Allah, ampunilah juga dosanya yang berkaitan dengan kedua tangannya. Ya, karena dia telah memotong kedua tangannya agar mengurangi rasa sakit, akhirnya dia pun meninggal dunia. Hadis ini menjelaskan zahirnya orang ini bunuh diri. Tidak kuasa dengan demam yang dia alami, kemudian dia potong-potong tangannya, potong jarinya, akhirnya dia meninggal. Zahirnya dia mati karena bunuh diri, zahirnya. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan tentang syarah hadis ini, beliau menjelaskan ini menguatkan kaidah penting dari ahli sunnah wal jamaah bahwasanya tidak semua orang yang melakukan dosa besar maka otomatis masuk neraka. Allah punya kaidah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, orang meninggal dalam syirik Allah tidak akan ampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan adapun dosa selain kesyirikan Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Lihatlah orang ini zahirnya dia mati bunuh diri, tapi Allah tidak menyiksanya, bahkan Allah mengampuninya karena dia mengatakan aku berhijrah, Allah ampuni dosa-dosanya. Hanya saja dia tetap mendapatkan dampaknya, jari-jarinya yang sudah putus tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah merusak jari-jarinya. Berbeda dengan orang-orang Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar kekal dalam neraka jahanam, kafir. Sebagaimana juga dengan Mu'tazilah yang mengatakan pelaku dosa besar tidak mukmin, tidak kafir, di tengah-tengah tapi kekal dalam neraka jahanam. Timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana perbedaan dengan orang ini dengan kisah orang yang bunuh diri ya? Sebagaimana dalam satu hadis dalam Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari Jundub, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurhun fajazi'." Dahulu ada orang sebelum kalian, ya, mungkin dari Bani Israel atau sebelumnya, dia terluka, ada lukanya, kemudian dia tidak kuat, ya. Fa akhadha sikinan fa hazza biha yadahu. Maka dia pun mengambil pisau, dia tidak kuat rasa, kemudian dia potong tangannya. Fama raqa ad-dam hatta mata. Maka darah tersebut tidak berhenti sampai dia meninggal dunia. Faqala Allah azza wa jalla badarani 'abdi bi nafsihi. Hambaku telah menyegerakan dirinya, ya, membunuh dirinya. Haramtu alaihil jannah, aku haramkan surga baginya. Baik, yang satu bunuh diri diampuni, yang satu tidak diampuni. Bagaimana mengkompromikan dua hadis ini? Maka Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan, ya, ada beberapa kemungkinan, ya. Mungkin bisa jadi yang diampuni tidak tahu hukumnya bahwasanya itu haram, apalagi baru masuk Islam, baru berhijrah. Adapun yang ini mungkin sudah tahu hukumnya haram tapi dia tetap aja bunuh diri. Mungkin yang ini dia melakukan bunuh diri tapi dia tahu itu haram, adapun satunya mungkin menghalalkan apa yang dia lakukan. Bisa jadi yang pertama tidak bermaksud bunuh diri. Mungkin dia hanya sekedar ingin mengurangi sakitnya tapi ternyata dia meninggal dunia. Yang satu ternyata memang niatnya bunuh diri. Taruhlah dua-duanya berniat bunuh diri. Tapi yang pertama punya pahala yang sangat luar biasa tidak dimiliki oleh yang kedua. Yang pertama punya pahala hijrah, dan kita tahu hijrah adalah pahala yang sangat besar, ya. Intinya berbeda antara keduanya, dan ini juga merupakan dalil bahwasanya dosa-dosa selain kesyirikan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak Allah ampuni, kalau berkehendak Allah azab. Makanya jika kita melihat ada orang meninggal dalam kondisi membunuh, orang meninggal mungkin dia membegal orang kemudian dibunuh oleh masyarakat misalnya, atau dia meninggal karena sedang berzina atau meninggal, atau sedang mabuk kemudian meninggal, atau durhaka kepada orang tua kemudian meninggal, banyak hal, atau lagi merampok dibunuh meninggal. Artinya dia meninggal dalam kondisi dosa besar. Lagi praktek riba kemudian meninggal dunia, ya, lagi main judi meninggal dunia, dan ada saja orang seperti itu. Lagi sedang berzina meninggal meninggal dunia, dan ada juga kejadian seperti itu. Apakah kita bilang dia pasti masuk neraka? Jawabannya tidak. Kita bilang orang-orang seperti ini selama dosanya bukan syirik, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkehendak Allah ampuni, kalau Allah berkehendak Allah akan azab, ya. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini niscaya diampuni, yang temannya Tufail bin Amr ad-Dausi,
karena dia telah berhijrah dan Nabi sudah mendoakannya. Nabi mengatakan Allahumma waliyadaihi faghfir. Ya Allah, ampunilah dia karena kedua tangannya yang dia lukai tersebut. Di antara kejadian yang terjadi setelah Nabi SAW selesai dari perang Khaybar adalah Nabi diberi racun dengan kambing yang dikasih racun. Itu peristiwa yang terjadi di Khaybar. Ketika Rasulullah SAW selesai perang Khaybar, ada seorang wanita Yahudiyah bernama Zainab bintul Harith, istrinya Salam bin Mishkam, ya, saudarinya Marhab. Salam bin Mishkam salah satu tokoh daripada Yahudi Khaybar, ya, yang tewas. Kemudian wanita ini juga adalah saudari dari Marhab itu yang di awal yang berperang kemudian dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagaimana kita sebutkan di awal perang Khaybar, ya. Yang dia mengatakan alimat Khaybar anni marhabu, Khaybar sudah tahu saya adalah Marhab, syakis silahi batalun mujarrabu, aku adalah jagoan yang telah terbukti. Kemudian dia dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu jagoannya Khaybar. So, ini yang meracuni Nabi adalah saudarinya Marhab. Dia kasih hadiah kepada Nabi SAW berupa kambing yang dikasih racun. Semua kambingnya dikasih racun. Cuma dia tanya, Muhammad yang paling disukai oleh Muhammad yang mana? Zira, itu bagian paha kambing. Maka disitulah yang dikasih racun paling banyak karena dia ingin bunuh Nabi SAW. Ya. Maka dikasih racun, semuanya dikasih racun, tapi itu yang paling banyak. Dan Rasulullah SAW husnudzon, ya, diberikan hadiah baru selesai perang. Ini Yahudi kasih hadiah, maka Rasulullah SAW terima, Rasulullah SAW makan. Jadi dalil bahwasanya sembelihan ahlul kitab halal, ya. Rasulullah SAW tidak tanya kamu nyembelihnya gimana, sebut nama apa, ya. Karena pendapat yang rajih sembelihan ahlul kitab, mau dia sebut nama Uzair, mau dia sebut nama Yesus, mau dia sebut nama siapapun atau dia tidak sebut nama, pokoknya dia sembelih, yang nyembelih dia, maka pendapat yang kuat adalah halal karena ini membab rukhsah, keringanan, dan ini sangat penting bagi saudara-saudara kita yang tinggal di negara-negara non muslim, terutama negara-negara ahlul kitab, maka sembelihan mereka hukumnya adalah halal, ya. Maka setelah diberikan kepada Nabi SAW, maka Nabi mengajak para sahabat makan, ya. Ketika Rasulullah SAW makan, Rasulullah SAW sudah masuk di mulut. Kemudian tiba-tiba kambing tersebut berbicara, inni masmumah. Wahai Muhammad, aku beracun. Sementara ada sahabat yang mana Bishr bin Bara makan juga. Dia makan. Dan dia telan. Rasulullah SAW sempat makan dan sempat masuk, tapi Rasulullah SAW buang karena tapi racun sudah masuk, ya. Karena itu racun yang paling banyak, ya. Dan kambingnya berbicara, ini masmumah, sungguhnya aku beracun. Ketika Rasulullah SAW diberitahu oleh sang kambing bahwasanya dia beracun, maka Rasulullah berkata, irfa'u aydiyakum fa inna hadhihi dhira' tukhbiruni annaha masmumah. Wahai sahabatku, angkat tangan kalian, jangan makan. Sungguhnya paha kambing ini telah mengabarkan kepadaku, ya, kaki kambing ini mengabarkan kepadaku bahwasanya dia beracun. Ternyata sahabat Bishr bin Bara dia berkata, "Walladzi akramaka laqad wajadtu dzalika fi aklati." Ya Rasulullah, demi Allah yang telah memuliakan engkau, sungguhnya tadi waktu aku makan, aku merasakan ada sesuatu yang aneh di makanan tersebut. Fama mana'ani an alfidhaha illa anni a'zamtu an unaghisaka ta'amak. Cuma saya falamma akalta ma fi fik. Waktu aku mau buang, aku lihat kau sedang makan. Aku tidak ingin mengganggu kau sedang nikmat makan, ya Rasulullah. Kalau aku buang nanti kau terganggu makananmu. Jadi dia sudah merasa ada yang tidak beres. Dia mungkin tidak menyangka itu racun, tapi dia sesuatu ada yang aneh. Tapi dia Rasulullah SAW mengunyah, dia tidak ingin membuang di depan Nabi, khawatir Nabi terganggu. Dan ini bagaimana cintanya sahabat kepada Nabi SAW. Ternyata racun dan dia sudah makan. Nabi buang, setelah itu dia makan. Akhirnya dia meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW memanggil wanita Yahudi tersebut. Ini juga dalil bahwasanya kalau orang kafir kasih kita hadiah, boleh. Rasulullah SAW menerima hadiah dari orang-orang kafir, di antaranya dari wanita Yahudi ini yang memberikan hadiah berupa kambing yang masakan yang sudah siap dimakan, disantap. Kemudian juga misalnya Rasulullah SAW menerima hadiah dari Al-Muqawqis, raja Mesir yang memberikan kepada Nabi bagal dan juga
Maria Al-Qibtiyah, budak Nabi SAW, hadiah dari Al-Muqawqis, dan itu seorang Nasrani, dan Rasulullah SAW terima hadiah tersebut. Demikian juga kalau tidak salah dari Najasyi. Intinya hadiah dari orang kafir boleh kita terima, dan itu menunjukkan akhlak yang mulia, dan kalau kita bisa balas juga baik ya. Kemudian Rasulullah panggil wanita tersebut. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada wanita tersebut, ya, kenapa kau melakukan demikian? Kata wanita tersebut, aradtu liaqtulak, aku ingin bunuh engkau. Dalam riwayat yang lain, dia berkata, aradtu in kunta nabiyyan fa innallaha sayutli'uka alaih. Saya ingin tes, kalau kau memang nabi, pasti Allah kasih tahu. Wa illam takun nabiyyan, kalau kau bukan nabi, urihan nas minka, maka aku istirahatkan manusia dari gangguanmu. Kalau kau memang nabi, Allah pasti kasih tahu. Tapi kalau kau bukan nabi, biar manusia istirahat dari tipuanmu dan makarmu dan kejahatanmu, wahai Muhammad. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW ya selamat ya. Tetapi Al-Bara' bin Ma'rur akhirnya meninggal. Bishr bin Al-Bara' bin Ma'rur akhirnya meninggal dunia radhiyallahu taala anhu. Ketika Bishr bin Al-Bara' bin Ma'rur meninggal dunia, akhirnya Rasulullah SAW mengkisos wanita tersebut. Asalnya Rasulullah SAW tidak mengkisos dia. Rasulullah SAW tidak ingin balas atas apa yang menimpa dia. Ya, Rasulullah tidak menghukum wanita tersebut. Tapi ketika gara-gara racun tersebut mengakibatkan sahabatnya meninggal, maka ada hukum kisos. Akhirnya wanita tersebut dikisos. Rupanya racun yang sempat ditelan oleh Nabi SAW, ya, sempat ditelan meskipun akhirnya Rasulullah muntahkan, tapi sempat ditelan. Racun tersebut sangat kuat dan kadang-kadang mengganggu kesehatan Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW merasakan ada gangguan bekas racun tersebut, maka Rasulullah SAW pun berhijamah, berbekam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah SAW idza wajada min dzalika syai'an ihtajam. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW kalau mendapati asar atau dampak dari racun tersebut, Rasulullah SAW berbekam, ya. Dan ini dalil bahwasanya bekam bermanfaat. Fasafara marrah, maka suatu Rasulullah SAW sedang bersafar, falamma ahrama, ketika Rasulullah SAW berihram, wajada min dzalika syai'an, Rasulullah SAW merasakan pengaruh dampak dari racun tersebut. Maka Rasulullah SAW juga berhijamah, berbekam, ya. Rasulullah SAW kalau merasakan bekas racun tersebut, Rasulullah SAW berhijamah, berbekam, ya. Sampai akhirnya Rasulullah SAW meninggal dengan sebab racun tersebut. Ya, ketika semakin parah, dampaknya semakin parah, sampai akhirnya urat yang disebut dengan al-abhar, yaitu urat dari punggung yang nyambung ke jantung, ya, disebut dalam bahasa Arab adalah al-abhar, bukan urat nadi, urat yang lain, ya. Racun tersebut menyerang urat tersebut, akhirnya Rasulullah SAW meninggal dunia, ya, gara-gara sakit akibat dampak racun tersebut. Dalam Sahih Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi maradhihi alladhi mata fihi. Rasulullah SAW berkata ketika sakit yang akhirnya membuat beliau meninggal dunia, "Ya Aisyah, ma azalu ajidu alam at-ta'am alladhi akaltu bi Khaybar." Ya Aisyah, aku tetap merasakan sakit akibat makan racun yang aku makan di Khaybar. Fa hadza awanu wajadtu qita'a abhari min dzalika sum. Saatnya saya rasakan bahwasanya uratku tersebut akan terputus, ya, gara-gara racun tersebut, ya. Dan akhirnya Rasulullah SAW meninggal dunia. Oleh karenanya para ulama mengatakan Rasulullah SAW meninggal dunia dalam kondisi mati syahid. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pernah berkata dalam riwayat Imam Ahmad, la an ahlifa billahi tis'an, aku bersumpah dengan nama Allah 9 kali. Wallahi 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 wallahi, sampai 9 kali. Anna Rasulullah SAW qutila qatlan, Rasulullah SAW terbunuh, yaitu mati syahid, ahabbu ilayya min an ahlifa wahidah. Aku lebih suka daripada aku hanya bersumpah cuma sekali. Wa dzalika bi anna Allah azza wa jalla takhadahu nabiyyan wa ja'alahu syahidan. Kenapa? Karena Allah berkehendak memberikan posisi yang tinggi kepada Nabi. Allah menjadikan Muhammad sebagai seorang nabi dan Allah menjadikan dia mati syahid. Dan kita tahu angan-angan para sahabat ingin mati syahid. Banyak di antara mereka berdoa ingin mati syahid. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang berdoa, Allahumma rzuqni asy-syahadah fi baladi nabiyyik. Ya Allah, mudahkanlah kepada aku mati syahid di kota Madinah. Dan terbukti datang Abu Lu'lu'ah al-Majusi yang kemudian menikam Umar, akhirnya Umar meninggal dunia gara-gara tikan tersebut, maka dia pun mati syahid.
Demikian juga Nabi SAW ingin disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat yang tinggi sehingga dia juga meraih mati syahid. Dan Rasulullah SAW berangan-angan ketika para sahabatnya mati dalam perang Uhud, Rasulullah SAW ingin seperti mereka, ingin mati syahid. Tapi Allah punya cara lain, ya. Cara lain, ya. Dengan cara Rasulullah SAW makan racun tersebut, dan di sela-sela itu antara tahun ke-7 sampai tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah SAW merasakan sakit dampak dari racun tersebut. Rasulullah SAW sabar, ya. Makanya jelas perkataan Nabi SAW ketika Nabi ditanya, man asyadun nasi bala'an ya Rasulullah. Siapa orang yang paling berat ujiannya? Maka Rasulullah SAW berkata, asyadun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat diuji adalah para nabi. Thumma salihun, kemudian orang saleh. Thumma al-amthal fal-amthal, kemudian yang selanjutnya dan selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi, seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. In kana fi imanihi salabatun zida fi balai, kalau ternyata imannya kuat akan ditambah ujiannya. Wa in kana fi imanihi riqqatun khifanhu, kalau ternyata imannya lemah, Allah kurangi ujiannya. Dan Nabi SAW orang yang paling hidupnya penuh dengan ujian dari kecil sampai meninggal dunia. Jadi kecil meninggal dunia. Ini sudah sering saya sampaikan. Bagaimana kecil lahir dalam kondisi yatim, ayahnya tidak ada. Kemudian ibunya meninggal ketika berusia 6 tahun, dan meninggalnya Nabi SAW di Abwa, yaitu antara Mekah dan Madinah, tidak berada di keluarga bapaknya dan juga tidak di keluarga ibunya. Ya, di tengah-tengah sedang safar melihat ibunya meninggal di hadapan dia, sakit akhirnya meninggal. Bagaimana bocah umur 6 tahun melihat ibunya meninggal sementara tidak di keluarga, tidak di keluarga sama sekali, di tengah perjalanan. Ini ujian tersendiri. Kemudian tinggal bersama kakeknya, kemudian kakeknya meninggal, kemudian tinggal bersama Abu Talib. Abu Talib juga miskin, maka Nabi SAW sampai mengembalakan kambing untuk membantu pamannya, dan seterusnya. Akhirnya Rasulullah SAW ketika diangkat menjadi Nabi, maka hinaan, cercaan, dan seterusnya. Rasulullah SAW kemudian diuji dengan meninggalnya kekasih yang sangat dicintai, Khadijah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW juga diuji dengan anak-anaknya semuanya meninggal di masa hidupnya kecuali Fatimah. Kita tahu seorang aja anaknya meninggal, bagaimana pedih dan pilu hatinya. Satu, apalagi Rasulullah SAW semuanya anaknya meninggal. Abdullah, Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kulthum, kemudian Zainab, ya, kemudian Ibrahim, ya, 5, kemudian adapun Fatimah meninggal belakangan, ya. Jadi 6 anaknya, ya, 6 anaknya meninggal semua di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Ibrahim si kecil yang Nabi sangat sayang kepadanya, Nabi punya anak laki-laki lagi setelah tidak punya laki-laki, kemudian meninggal sampai Rasulullah SAW menangis. Kata Rasulullah SAW, anaknya meninggal di pangkuannya. Kata Rasulullah SAW, innal qalba la yahzan, innal aina la tadma, wa la naqulu illa bima yurdi rabbana, wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Kata Nabi, sungguh hati ini sangat sedih, mata ini mengalirkan air mata, dan kami tidak mengucapkan kecuali yang mendatangkan keridhaan Rabb kami. Sungguhnya kami sangat sedih dengan kepergian engkau wahai Ibrahim. Kemudian harus diusir dari kota Mekah, meninggalkan rumahnya, meninggalkan berbagai macam keindahan, nostalgia, harus pergi. Kemudian Rasulullah SAW pernah diboykot sebelumnya di kota Mekah selama 3 tahun, sampai Bani Hashim kelaparan, sampai banyak di antara mereka meninggal tidak dapat makan dan yang lain selama 3 tahun. Dan akhirnya Rasulullah SAW pergi ke Taif, dilempar, dihina dan macam-macam. Kemudian Rasulullah SAW begitulah. Sampai perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan seterusnya, perang dari satu perang yang lainnya. Dan sampai akhirnya Rasulullah SAW diracun. Kemudian kalau sakit Rasulullah SAW panasnya 2 kali lipat. Ini kama yu'aqu rajulani minkum, aku ini demam 2 kali lipat daripada demamnya kalian. Gambarnya kalau kita demam 40 derajat, Rasulullah mungkin lebih daripada itu, mungkin 70-80 derajat. Intinya Rasulullah adalah orang yang paling mendapat ujian yang paling berat. Tapi Allah ingin menyempurnakan pahala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi datang dalam hadis, senantiasa seorang dapat musibah sampai dia berjalan tanpa setitik dosa pun yang ada pada dirinya, ya. Jadi ikhwan, kita tidak berharap musibah, tetapi kalau kita dikasih musibah bersabarlah, ya. Kita tidak berharap musibah. Nah, sekarang kita sama-sama dalam musibah pandemi, ya. Tetapi tinggal kita mensikapinya, ya. Musibah datang bukan berarti kita dapat pahala. Tapi Allah melihat bagaimana sikap kita menghadapi musibah tersebut. Apa kita bertawakal kepada Allah, tetap husnudzan kepada Allah. Dan inilah yang menjadikan kita dapat pahala. Bukan otomatis kita dapat musibah, kita dapat pahala, tidak. Tapi sikap kita menghadapi musibah situlah amal kita. Apakah kita mensikapinya dengan ngamuk-ngamuk, dengan marah-marah, jaza, tidak sabar,
atau kita bersabar. Kalau kita bersabar baru kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menuju ke Fadak. Fadak adalah suatu daerah ya, di dekat Khaybar ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Muhayyisah ibnu Mas'ud ya bersama beberapa orang menuju kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di Fadak, menuju agar mengajak mereka untuk masuk Islam. Tapi mereka tidak mau masuk Islam. Ketika Rasulullah SAW selesai daripada Khaybar, Allah melemparkan rasa takut dalam diri mereka. Rasulullah SAW kemudian mengirim utusan kepada mereka dan akhirnya mereka terima. Sama, mereka kerja di Fadak setengah buat kaum muslimin dan setengah buat aslinya buat mereka. Dari sini kita tahu bahwasanya Fadak diperoleh oleh Nabi tanpa peperangan. Tidak ada kaum muslimin kemudian mengerahkan kuda dan onta untuk menyerang kota Fadak, tidak ada. Dan mereka hanya mendapat utusan dari Nabi untuk damai dan mereka damai suluh dengan syarat mereka bekerja di Fadak dan setengah hasilnya dikirimkan kepada kaum muslimin. Oleh karenanya Fadak semuanya adalah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dibagikan kepada para mujahidin. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengambil infak kehidupan beliau dari hasil Fadak. Ya, untuk istri-istrinya, untuk anaknya ya. Kemudian juga untuk anak-anak kecil dari Bani Hashim. Demikian juga untuk membiayai orang-orang yang belum menikah dari Bani Hashim. Itu Rasulullah SAW kembalikan kepada Bani Hashim. Ya, beliau perhatikan kepada keluarga beliau. Ini sumber pemasukan beliau pribadi ya dari Fadak tersebut karena tidak diperoleh dengan peperangan ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengepung suatu tempat namanya Wadil Qura, ya. Menuju Wadil Qura, di sana juga ada sekelompok orang Yahudi. Rasulullah SAW habis menyerang Yahudi seluruhnya dari Madinah diusir, kemudian ke Khaybar, kemudian ke Fadak, kemudian ke Wadil Qura. Dan Rasulullah SAW memiliki seorang budak ketika itu namanya Mid'am. Ya, Rifa'ah bin Zaid al-Juzami menghadiahkan budak tersebut kepada Nabi. Ketika Rasulullah SAW, budak tersebut sedang memperbaiki rahl Rasulullah SAW, yaitu pelana Nabi diperbaiki, disiapkan, Rasulullah mau naik. Ifja'ahu sahmun ghair. Tiba-tiba datang anak panah yang tidak tahu dari mana asalnya. Kemudian mengenai budak Nabi tersebut. Akhirnya dia pun meninggal dunia. Maka orang berkata, gembira, hani'an lahu asy-syahadah. Selamat dia mati syahid. Ya, ini impian para sahabat. Sebagian mereka berkata hani'an lahul jannah. Selamat dia dah masuk surga. Ya, kenapa dia dalam kondisi perang, tahu-tahu ada anak panah yang mengenainya, maka dia mati syahid. Meskipun bukan dalam medan pertempuran, tapi ini dalam kondisi akan bertempur. Sehingga sebagian sahabat beri selamat, bahwasanya dia mati syahid atau selamat dia masuk surga. Ternyata Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang tidak mereka duga. Kata Nabi SAW, "Kalla walladzi nafsi biyadi." Sekali-sekali tidak, dia tidak mati syahid. Sekali-sekali tidak, dia tidak masuk surga. Padahal para sahabat zahirnya dia masuk surga, zahirnya dia mati syahid. Nabi menjelaskan kenapa? Inna syamlata allati asabaha yauma Khaybar minal maghanim lam tubsibha al maqasim. Sungguhnya dia mengambil syamlah, itu sebilah kain. Dia ambil sebilah kain, dia ambil sebelum ada pembagian harta ghanimah. Namanya gulul. Gulul adalah harta yang diambil sebelum pembagian. Tidak boleh seorang mengambil harta sebelum pembagian ghanimah. Sungguhnya kain yang dia ambil, kain bukan barang yang mahal, kain dia ambil sebelum pembagian, latas cailu alaihi naran. Kain tersebut akan menyalakan api untuk dia. Ini membuat kita takut bahwasanya dosa bisa membuat kita dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita anggap sepele. Ternyata dia hanya mengambil sebilah kain. Syamlah hanya sebilah kain, tetapi dia ambil sebelum pembagian, ini gulul. Maka ketika Rasulullah SAW menjelaskan demikian, datang seorang kemudian datang kepada Nabi SAW, kemudian menyerahkan syirak ya. Syirak itu apa? Syirak itu sendal, ada tali sendalnya. Itu syirak untuk gantungin jari. Itu tali sendal. Dia ngambil mungkin tali sendalnya bagus. Mungkin dulu kalau sendal ada tali sendalnya. Jadi orang ambil tali sendal yang bagus mungkin. Dia cuma ngambil itu aja. Dari milik Yahudi dia ambil barang yang murah ya. Kalau kita rupiahkan berapa sih sekarang ya? Tali sendal, mungkin kantongin, menarik diambil kantongin.
Orang tersebut ketika mendengar Nabi mengatakan, itu kain bisa membakar orang ini, dia tidak masuk surga, gara-gara kain yang diambil sebelum pembagian bakar dia, maka datang seorang mengembalikan satu tali sendal atau dua tali sendal. Dan dia berkata, hadza syai'un kuntu asabtuhu. Ini saya ambil ketika di sana. Maka Rasulullah SAW mengatakan, syirakun au syirakani min nar. Ini tali sendal dari api neraka. Ya, Rasulullah tegur, ini tali sendal dari api neraka. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW menggabungkan permasalahan gulul. Maksudnya gulul itu dosa besar. Ya. Sampai Rasulullah SAW pernah berkata, al-gululu arun wa narun wa syanarun ala ahli yaumal qiyamah. Sungguhnya gulul, harta yang diambil sebelum pembagian, merupakan kehinaan, merupakan api yang akan menimpa pelakunya pada hari kiamat kelak. Kemudian jadi makanya dalam suatu riwayat dikatakan rubba qatilin baina saffain Allahu a'lam bi niyatihi. Betapa banyak orang meninggal di dua barisan pertempuran, tidak tahu niatnya, Allah lebih tahu tentang niatnya. Tidak mudah seorang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam peperangan aja ada orang tergoda ya. Taib, kemudian Rasulullah SAW kemudian menyiapkan pasukan perang. Kemudian dia berikan kepemimpinan kepada Sa'ad bin Ubadah. Kemudian bendera diberikan kepada Al-Hubab bin Munzir. Demikian juga bendera diberikan kepada Sahal bin Hunayf. Kemudian juga bendera diberikan kepada Abad bin Bishr. Itu bendera-bendera kecil untuk memimpin pasukan. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk masuk Islam. Bahwasanya kalau mereka masuk Islam, mereka akan selamat harta mereka dan mereka akan menjaga darah mereka. Adapun hisab mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Orang-orang Yahudi ini tidak mau. Akhirnya keluar di antara mereka ngajak duel. Ada seorang datang keluar dari orang Yahudi ngajak duel, maka disambut oleh Zubair bin Awam, maka Zubair bin Awam bunuh orang tersebut. Kemudian keluar orang yang kedua ngajak duel lagi, maka Ali bin Abi Thalib maju, Ali bin Abi Thalib bunuh dia. Kemudian keluar orang yang ketiga, orang Yahudi ngajak duel lagi, maka keluarlah Abu Dujanah, kemudian Abu Dujanah bunuh dia. Sampai 14 orang, sampai 11 orang, satu keluar dibunuh lagi, sampai 11 orang semuanya tewas. Ya. Kemudian setiap ada yang meninggal Rasulullah SAW menyuruh mereka masuk Islam. Setiap ada yang meninggal Rasulullah SAW menyuruh mereka masuk Islam. Ternyata mereka tidak masuk Islam. Setelah 11 orang tewas, tiba waktu salat. Rasulullah SAW pun salat bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW balik lagi menyuruh mereka untuk masuk Islam. Ya. Kemudian mereka enggan juga untuk masuk Islam. Tatkala matahari belum menjelang tenggelam, mereka pun akhirnya menyerahkan diri dan mereka pun masuk Islam, ya, masuk Islam. Adapun perkara Yahudi Khaybar setelah mereka melakukan suluh, sebagaimana kita jelaskan, penduduk kota Khaybar mereka kerja di Khaybar, hasilnya setengahnya diberikan kepada kaum muslimin. Rasulullah SAW pulang kota Madinah, maka Rasulullah SAW ngirim seorang tukang tukang mengira-ngira, tukang taksir, menaksir kalau bahasa kita, tukang menaksir. Yang Rasulullah SAW kirim adalah Abdullah bin Rawah al-Ansari. Ya, jadi Abdullah bin Rawah al-Ansari ini pergi muter di pohon-pohon kurma mereka, dia lihat, hitung. Oh, pokoknya tahun ini sekian sok. Dia pandai ngitung. Dan ngitungnya ketat. Abdullah bin Rawah al-Ansari radhiyallahu anhu. Kalau dia ngitung, ini segini. Orang Yahudi terganggu, maksudnya ya hitungnya sedikit-sedikit lah, jangan. Dia hitung ketat banget. Hitungnya ketat banget, ya. Maka dia pun keliling korma-korma orang Yahudi, kemudian dia bilang pokoknya setoran sekian. Sebagaimana perjanjian kita. Maka orang Yahudi pun melapor kepada Rasulullah. Mereka bilang, ya Rasulullah, ini orang kalau sudah menaksir terlalu kenceng, ya, terlalu kenceng. Bahkan mereka ingin kasih riswah kepada Abdullah bin Rawah, kasih apa bahasa kita, sogok, menyogok, ya. Kamu kalau hitung jangan terlalu kenceng-kenceng, ya. Maksudnya nariknya jangan banyak, kurangilah. Mau disogok Abdullah bin Rawah. Maka Abdullah bin Rawah berkata, jadi sogok-sogok ini kebiasaan orang Yahudi. Ya, mereka menyogok orang, ya. Maka beliau berkata, ya ada Allah atut'imuni suhta, wahai musuh-musuh Allah, kalian ingin memberi makan aku perkara yang haram? Wallahi laqad ji'tukum min indi ahabbin nasi ilayya. Demi Allah aku telah datang kepada kalian, aku diutus oleh orang yang paling aku cintai.
Wala antum abghadu ilayya min idatikum minal qiradati wal khanazir. Dan kalian lebih aku benci daripada monyet-monyet dan babi-babi. Wala yahmiluni bughdhi iyyakum wa hubbi iyyahu ala alla a'dila alaikum. Ya, namun ingat, ya, kebencianku kepada kalian dan kecintaanku kepada Nabi tidak membuat aku berbuat tidak adil kepada kalian. Ya. Aku sangat benci kepada kalian dan aku sangat cinta kepada Nabi. Tapi aku ketika menaksir aku tak adil. Bukan berarti aku benci kepada kalian, aku kemudian mendolimi kalian. Tidak sama sekali orang Yahudi. Ketika mereka mendengar perkataan Abdullah bin Rawahah yang menunjukkan takwa kepada Allah, kebencian tidak membuat dia tidak berbuat adil kepada orang Yahudi, maka mereka berkata, bihadza qamatis samawati wal ard. Dengan inilah tegaklah langit dan bumi. Itu keadilan. Ya. Ketika tahun berikutnya Abdullah bin Rawahah meninggal dunia dalam perang Mu'tah pada tahun 8 Hijriah, maka Rasulullah SAW mengirim petugas baru, petugas taksir yang baru namanya Jabbar bin Sakhar. Ya. Ya, dia adalah pentaksir dari kota Madinah, ya, dan dia pandai menghitung. Ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang Yahudi mereka biasa melakukan pengkhianatan. Mereka melakukan pengkhianatan. Sampai akhirnya mereka berbuat zalim kepada Ibnu Muhayyisah, Ibnu Mas'ud Al-Ausi Al-Ansari. Mereka bunuh Ibnu Muhayyisah. Ya. Waktu Rasulullah SAW masih hidup, mereka sudah bunuh. Ya. Disebutkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, inna Ibnu Muhayyisah Al-Asghar asbaha qatilan ala abwabi Khaybar. Seorang sahabat bernama Ibnu Muhayyisah ditemukan meninggal di depan kota Khaybar, di pintu-pintu kota Khaybar. Meninggal di kota Khaybar. Maka Rasulullah SAW berkata, Akim syahidaini ala man qatalahu adfa'uhu ilaika birumatihi. Ya. Kata Nabi, hadirkan dua saksi yang bisa membuktikan siapa pembunuh orang ini. Aku akan ikat pembunuhnya. Ya. Mana dua saksi yang menjadi saksi siapa yang bunuh orang ini? Maka orang yang temannya tersebut, temannya yang terbunuh mengatakan, ya Rasulullah, wa min aina usibu syahidain? Wa innama asbaha qatilan ala abwabihim. Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa menemukan dua saksi, ya, sementara aku dapati dia sudah terbunuh? Siapa? Tidak ada yang menyaksikan, tahu-tahu dia sudah mati. Yang bunuh pasti orang Yahudi, tapi enggak ada yang lihat siapa yang bunuh dia. Kemudian Rasulullah SAW berkata, fatahlifu khamsina qasamah. Maukah kau bersumpah 50 kali? Ini namanya qasama. Kalau terjadi seorang dibunuh, tidak ada saksi, maka ini disuruh bersumpah 50 kali sumpah. Kalau 50 orang sumpah. Kalau enggak ada, dia disuruh sumpah 50 kali. Bahwasanya dia adalah dibunuh oleh yang dia tuduhkan. Maksudnya dalam hal ini kata Nabi, maukah kau bersumpah 50 kali bahwasanya yang membunuh Ibnu Muhayyisah adalah orang-orang Yahudi? Kemudian dia berkata, sahabat ini, wa kaifa ahlifu ala ma la a'lam? Ya Rasulullah, bagaimana aku mau sumpah 50 kali perkara yang aku tidak tahu? Aku tidak tahu yang bunuh dia siapa, tapi pasti orang Yahudi. Sumpah mau enggak? Enggak bisa ya Rasulullah. Taib, kata Nabi SAW, fatastahlifu minhum khamsina qasamah. Maukah kau minta mereka bersumpah 50 kali sumpah atau 50 orang bersumpah bahwasanya mereka tidak bunuh orang ini? Suruh mereka bersumpah Yahudi. Kalau mereka tidak bersumpah, suruh mereka bayar diyat. Kalau mereka mau bersumpah, sudah selesai, tidak ada bukti. Kata dia, ya Rasulullah, bagaimana saya minta sumpah dari orang Yahudi? Wa humul Yahud, sementara mereka Yahudi, tukang bohong. Gimana minta mereka sumpah? Akhirnya tatkala tidak ada bukti, Rasulullah SAW akhirnya membayarkan diyahnya. Ya, Rasulullah tidak minta kepada orang Yahudi, Rasulullah SAW membayarkan diyah orang tersebut. Ya. Taib, dalam riwayat yang lain, ya, intinya akhirnya ada 3 orang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melaporkan hal tersebut, ya, dan mereka mengatakan orang-orang Yahudi yang membunuh. Orang Yahudi mengatakan, wallahi demi Allah kami tidak bunuh orang tersebut, ya, kami tidak bunuh dia, tidak ada buktinya. Akhirnya 3 orang sahabat datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pertama adalah Abdullah bin Sahal, ya. Abdullah bin Sahal dibunuh. Abdullah bin Sahal terbunuh
bersama Muhayyisah, ya. Akhirnya 3 orang di antaranya Muhayyisah dan saudaranya dan satu-satunya Abdurrahman bin Sahal. Kemudian mereka datang melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika mereka hendak berbicara, Rasulullah SAW berkata, "Kabbir, kabbir." Kata Rasulullah SAW, yang tua yang berbicara terlebih dahulu. Rasul ajarkan adab. Ini 3 orang ngelapor, tidak mungkin 3-3-nya ngomong. Kata Rasulullah SAW, "Kabbir, kabbir." Salah satu di antara kalian yang paling tua yang mulai berbicara. Ini menunjukkan ada penghormatan kepada orang yang lebih berumur, ya. Tapi akhirnya orang Yahudi mereka berkhianat di zaman Nabi dengan bunuh seorang sahabat, dan juga mereka berkhianat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana ketika anaknya Umar, Abdullah bin Umar, sedang pergi ke sana, ke Khaybar, tiba-tiba di malam hari dia diserang oleh sebagian orang atau dilempar oleh sebagian orang sehingga tangannya lepas dari engselnya, lepas dari sikunya. Ya, akhirnya hal ini dilaporkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Umar bin Khattab mengusir orang-orang Yahudi, ya. Tidak diragukan bahwasanya mereka yang telah berkhianat dengan melukai anak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Umar mengusir mereka, ya. Tetapi Umar menyuruh mereka membawa harta mereka, ya. Ya. Kemudian ketika Umar mau mengusir mereka, maka mereka berkata, "Ya Amirul Mukminin, atukhrijuna wa qad aqarrana Muhammad." Ya Amirul Mukminin, bagaimana kau mengusir kami sementara Muhammad nabi kalian membiarkan kami tinggal di sini? Wa amalana 'alal amwal wa syarata dzalika lana, dan bahkan kami bekerja dan kami mengirimkan pemberian kepada Muhammad. Kenapa sekarang kau mengusir kami? Maka Umar berkata, "Adzananta anni nasitu qaula Rasulillah?" Apakah kau sangka aku lupa dengan perkataan Nabi? Ya, yang Nabi pernah berkata kepada engkau, yaitu Rasulullah salah seorang dari anak-anak Bani Abil Huqaiq. Ya, Rasulullah pernah berkata kepada anak orang ini, "Saya tidak lupa waktu Nabi ngomong sama engkau, wahai Yahudi. Kaifa bika idza ukhrijta min Khaybar ta'du bika qulusuka lailatan ba'da lailatin." Bagaimana kondisimu suatu hari tatkala kau diusir dari kota Khaybar, kemudian kau berjalan dengan ontamu dengan cepat bermalam-malam hari, ya. Ya, kata dia, "Ya Umar, Amirul Mukminin, karena dzalika Huzailah." Itu cuma candaan Nabi, bukan serius. Nabi bilang saya akan diusir. Ya, min Abil Qasim, itu hanya candaannya Abul Qasim, maksudnya Muhammad. Kata Umar, "Kadzabta ya adu Allah." Kau dusta wahai musuh Allah. "Innahu laqaulun fasal." Muhammad tidak bercanda, Muhammad tidak bohong. Ini perkataan yang benar. Wa ma huwa bil hazl, ini bukan candaan. Akhirnya Umar mengusir mereka, orang-orang Yahudi, ya, sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Akhrijul yahud min jaziratil Arab." Keluarkan orang Yahudi dari jazirah Arab. Akhirnya diusirlah mereka, namun mereka dikasih bekal, harta. Mereka keluar dari kota Khaybar, ya, dari kota Khaybar. Kemudian Rasulullah SAW pulang ke kota Madinah. Ya. Ada beberapa kejadian ketika Rasulullah SAW pulang ke kota Madinah. Di antaranya ketika para sahabat naik tempat yang agak tinggi, maka mereka bertakbir dengan suara yang keras, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka Rasulullah SAW berkata, "Arbi'u ala anfusikum." Tidak usah keras-keras, sayangilah diri kalian. "Innakum la tad'una asamma wala ghaiban." Kalian tidak sedang menyeru zat yang tuli dan yang gaib. "Innakum tad'una sami'an qariban." Kalian menyeru zat yang dekat, yang tahu tentang kondisi kalian. "Wa huwa ma'akum," dan dia bersama kalian, ya. Ya, jadi ini dalil disebut oleh para ulama bahwasanya hukum asal berzikir adalah dengan suara yang tidak keras. Ada suara tapi tidak teriak-teriak. Oleh karenanya Nabi tegur para sahabat yang mereka bertakbir, Allahu Akbar, kalau naik kendaraan yang Rasul bilang, enggak usah keras-keras. Allah Maha mendengar, enggak usah. Ya. Kecuali dalil-dalil yang menunjukkan memang itu syiar untuk dibesarkan seperti ketika Idul Fitri, Idul Adha atau hal-hal yang lain. Tapi asalnya kalau tidak ada dalil yang menunjukkan adanya dikeraskan, maka hukum asal zikir adalah dengan jahar tetapi tidak dikeraskan, cukup dengan suara yang lembut karena Allah Maha mendengar. Demikian juga kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, aku berada di belakang kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku berzikir ketika itu la haula wala quwata illa billah. Rasulullah dengar, Rasulullah SAW berkata, "Ya Abdullah bin Qais, wahai Abu Musa al-Asy'ari." Qultu labbaik ya Rasulullah, aku berkata aku memenuhi panggilan engkau ya Rasulullah. "Ala adulluka ala kalimatin min kanzin min kunuzil jannah?" Maka aku tunjukkan kepada engkau tentang satu kalimat yang merupakan perbendaharaan di surga. Qultu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Kalimat apakah itu?
Kata Nabi, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada yang tidak upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang memperbanyak zikir la haula wala quwwata illa billah. Di antara kejadian juga yang terjadi ketika Rasulullah SAW hendak pulang ke kota Madinah, yaitu Rasulullah SAW ketiduran. Ya, ketika Rasulullah SAW pulang, ya, kemudian sudah waktu di penghujung malam, kemudian Rasulullah SAW letih istirahat sama para sahabat. Rasulullah SAW ingatkan kepada Bilal, ikla lana layla, ya, yaitu kata Rasulullah SAW, ya Bilal, jagalah malam ini, ya kita mau tidur, ya, kita mau tidur, jangan lupa bangunkan kita, maksudnya Nabi ingatkan. Maka para sahabat semua tidur dan mereka dalam kondisi letih. Mungkin selama perang tidak berhenti berminggu-minggu, mungkin kurang tidur. Ini sudah saatnya selesai dari semua kerjaan, kemudian menuju kota Madinah, sudah tenang dan mereka tidur. Sudah malam mereka tidur menjelang sudah tengah malam. Kata Rasulullah, wahai Bilal, jaga, bangunkan kami. Maka Bilal dia tidak tidur, ya. Bilal salat malam. Sampai dia menunggu subuh. Dia nunggu subuh membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah matanya sudah sangat ngantuk. Falamma taqarraba al-fajr istana Bilal ila rahilatihi muwajjihal fajar. Maka dia arahkan ontanya ke arah fajar, dia nunggu fajar. Pokoknya kalau langsung dia azan, sambil dia nunggu di rahilahnya, di di pelananya, sambil nyandarkan diri, tahu-tahu tidur. Bilal tahu-tahu tidur, ya. Ketika beliau tidur, ya, semua sahabat tidak ada seorang pun yang bangun sampai akhirnya matahari yang membangunkan mereka. Rasulullah SAW pertama kali bangun, Rasulullah SAW kaget. Rasulullah SAW berkata, Bilal, kenapa ini? Bilal mengatakan, akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsik. Ya Rasulullah, yang telah memegang nyawaku, dialah yang telah memegang nyawamu. Itu kita sama-sama dibuat tidur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirnya kemudian mereka berwudu, Rasulullah berwudu, kemudian Bilal kemudian Rasulullah SAW menegakkan salat. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Man nasiya salata falyusalliha idza karaha." Barang siapa yang lupa salat, ya maka salatlah ketika ingat. Dan disebutkan kalau kita baca hadis-hadis Nabi pernah 2 atau 3 kali ketiduran, ya. 2 atau 3 kali ketiduran subuh. Dan ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana kalau kita ketiduran, ya. Dan Nabi ya cuma 2 atau 3 kali saja, ya. Kalau kita entah berapa puluh kali. Intinya seorang kalau dia sudah berusaha untuk bangun kemudian dia tertidur sampai pagi, ya kita bilang sudah pernah menimpa orang yang termulia itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghibur diri seseorang. Tapi intinya jarang-jarang, bukan setiap hari ketiduran, ya. Bukan setiap hari ketiduran. Taib, demikian dulu kajian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.